ya. 138. Baik, sudah 2 kali kita bahas ayat 138. Dari tafsirnya sudah kita bahas, kemudian dari per ayatnya juga sudah kita bahas ya. Terakhir mungkin masih tetap ayat yang sama, saya tambahkan beberapa faedah ya. Saya tambahkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang sudah kita bahas ya. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yang pertama adalah wujubul iltizami bidinillahi ta'ala lianna ma'na sibghatallahi ya. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil, wajibnya kita beriltizam, wajibnya kita berpegang teguh ya, terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa demikian? Karena makna ayat sibghatallah itu maknanya adalah ilzamu atau ittaba'u min dinallah ya, ikutilah agama Allah. Kan begitu kemarin. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah wajib bagi kita untuk kemudian beriltizam ya, berpegang teguh mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini serupa sebetulnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian secara menyeluruh dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya dalam ayat ini juga demikian ya, yaitu apa? Ikutilah agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyeluruh ya, kamu akan tersibgo, kamu akan terwarnai secara menyeluruh ya. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sebab kalau nanti kamu ikuti langkah-langkah syaitan, itulah yang akan merusak daripada warna Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itulah yang akan merusak warna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua bisa kita ambil faedah pelajaran adalah sesungguhnya agama dinullah atau agama Islam ini adalah agama yang hak. Kenapa? Karena agama ini disandarkan kepada Allah. Mana? Sibghatallah. Ya kan? Sibghatallah. Sibghatallah itu maknanya apa? Dinallah, kan? Kemarin kita sudah bahas maknanya sibghah itu din, agama. Kalau kemudian segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah, pasti itu hak ya. Pasti itu hak, pasti itu benar. Nggak mungkin salah, nggak mungkin sesat ya. Kalau dikatakan sibghatallah, dinallah, ittabi'u dinallah, ikutilah agama Allah, ittabi'u sibghatallah, ikutilah sibghah Allah, maka agama Allah yaitu dinul Islam itulah agama yang benar. Kenapa? Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah, pasti benar, pasti hak, dan pasti mulia ya kan? Sudah kita bahas itu ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak ada agama yang lebih baik, tidak ada agama yang lebih sempurna ya, kecuali agama Islam. Mana dalilnya? Dalilnya itu tadi ya. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Waman ahsanu minallahi sibghatan ya kan? Mana ada enggak sibghah yang lebih baik daripada sibghahnya Allah? Mana ada enggak din yang lebih baik daripada dinnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada ya. Maka ini mengandung pelajaran bahwasanya din Allah lah din yang paling baik ya, paling sempurna, paling menyeluruh, paling bermanfaat untuk manusia ya. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat, ya kan? Sampai nanti hari kiamat. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah
Secara akal, secara akal manusia pasti memilih yang terbaik. Paham sih? Secara akal, secara logika manusia pasti memilih yang terbaik. Iya enggak? Ya? Sekarang yang terbaik itu siapa? Sekarang yang terbaik itu apa? Yang terbaik agamanya Allah. Ya kan? Waman ahsanu minallahi sibghatan. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada agamanya Allah? Secara logika saja, kalau dia berakal, pastilah dia mencari sesuatu yang terbaik. Nggak mungkin dia mencari sesuatu yang nggak terbaik untuk dirinya. Ya, antum bisa pelajari sendirilah. Urusan duniawi saja, pastilah antum akan mencari yang terbaik. Ingin ada lamaran ya di kapal ya. Satu gaji $500 ya kan, satu gaji $1.000 umpama. Pilih mana kira-kira? Ya pilih yang 1.000 lah ya kan. Pilih yang $1.000 ya kan? Ya, pasti cari yang terbaik. Urusan dunia ini pasti cari yang terbaik ya. Urusan akhirat pun pasti harus cari yang terbaik. Namanya akal sehat mesti cari yang terbaik. Namanya akal sehat mesti cari yang terbaik. Namun cari yang terburuk ya. Mana? Sholat nggak sholat umpama ya. Sholat dapat pahala, ya kan? Nggak sholat nggak dapat pahala, dapat dosa. Secara akal sehat, mana yang kita pilih? Mestinya sholat, mestinya, ya kan? Secara akal sehat, mestinya sholat. Sholat dapat pahala, nggak sholat nggak dapat pahala, dapat dosa. Terus mana yang dipilih? Ya milih sholat dapat pahala, kok, ya kan? Secara akal sudah begitulah. Secara akal manusia mesti sudah secara refleksnya manusia mesti mencari yang terbaik. Ya. Yang terbaik adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mencari agama selain Allah, kalau mencari agama selain Allah berarti enggak berakal. Ya enggak? Oh iya kan? Otomatis siapa yang tidak beragama Islam tentu orang itu enggak berakal. Kalau dia berakal, dia mencari yang terbaik. Yang terbaik apa? Yang terbaik ya Islam. Enggak ada lagi. Bisa dibuktikan di mana-mana, ya kan? Orang di luar Islam pun meyakini, merasakan kalau kemudian Islam itu diterapkan, ya syariat Islam itu dijalankan, mereka juga merasakan kebaikan daripada syariat Islam ini. Mau dibandingkan, diadu, ya kan? Nggak ada. Kita bandingkan sekarang, kita adu sekarang ya. Kita adu bahwasanya agama Islam ini agama yang terbaik dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau adu umpama Nabi Muhammad umpama ya. Satu orang Nabi Muhammad ini ya. Beliau bisa mengajari semua perkara. Iya enggak? Perkara apa yang enggak diajarkan sama Nabi Muhammad? Perkara apa? Muamalah diajarkan, fikih diajarkan, ibadah diajarkan, akidah diajarkan. Tidak ada masalah di muka bumi ini yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu manusia biasa, nggak mungkin. Mungkin nggak manusia satu bisa ngajarin sekian banyak masalah. Ambillah profesor ini sudah profesor. Profesor itu kalau dia mau dapat gelar profesor, dia mesti ahli dalam satu bidang kan begitu. Satu bidang dia ahli betul, ya kan? Profesor dalam bidang apa umpama kimia, dalam bidang apa mesti dia ahli betul dalam bidang. Tapi ahlinya dalam bidang yang lain nggak ahli dia. Nanti profesor yang satunya lagi yang ahli satunya, bidang satunya, profesor lagi satu ahli, dosen sanggup dia ngajar sekian puluh mata pelajaran? Nggak sanggup, ya, nggak akan sanggup. Pastilah kalau yang namanya dosen ya dia ngajar satu bidang mata pelajaran, ya kan? Kalau dia ngajar kelautan, nggak mungkin dia ngajar ke daratan, nggak mungkin, ya. Ngajar ekonomi nggak mungkin, nggak mampu, otaknya nggak mampu. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan semua bidang kehidupan. Kalau manusia biasa nggak mungkin. Itu karena Allah yang ngajari, kan begitu ya? Karena Allah yang ngajari. Wahai Muhammad, nah ini ilmunya. Tanya apa? Ini ilmunya. Tanya apa? Ini ilmunya. Tanya apa? Semua ada ilmunya. Dari mana? Allah yang ngajari. Ya semua bisa Allah yang ngajari. Yang Allah Ta'ala yang punya ilmu semuanya ini, ya kan? Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang punya.
Kalau Nabi Muhammad disuruh ngajari, Allah Subhanahu wa taala yang ngajar, ya pasti bisa. Tapi kalau Nabi Muhammad sendiri, ya nggak akan mampu. Itu bukti agama ini dari Allah Subhanahu wa taala dan sempurna, ya. Ya. Disampaikan oleh Nabi Muhammad menyeluruh, bayangkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah-faedah yang bisa kita ambil ya, faedah-faedah. Nanti kalau kita bahas faedah ini panjang lagi jadi 3 pertemuan nanti. Jadi nggak selesai-selesai. Jadi memang yang kita bahas ini ada tafsir, ya, ada tadabburnya, ada faedah yang kita ambil ya, digabung. Jadi kita nanti bisa ketemu ayatnya itu ngomong apa, pelajarannya apa, ya kan, maksudnya gimana, ketemu nanti ya. Tapi kita masuk pada ayat selanjutnya ya. Nanti kita tinggal 2 ayat lagi kita habis juz yang pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Diterjemahkan Pak Mubid. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kami. Baik. Terus? Dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Iya. Baik. Itu terjemahnya begitu ya, terjemahnya begitu, kurang lebih begitu. Sekarang memang kalau kita berpatokan pada terjemahan kita masih sulit memahami ayat ya, belum ketemu gambarannya ayat itu ngomong apa ya, bicara apa. Kalau nggak kita lihat tafsirnya memang nggak ketemu ya. Sekarang kalau kita lihat qul, kalimat perintah ya kan, katakanlah, siapa yang disuruh ngomong ya? Siapa yang nyuruh ngomong? Mau ngomong apa? Siapa yang diajak ngomong? Kan nggak ketemu itu. Kalau kita baca terjemahan maksudnya ya kan. Kalau kita hanya sekilas baca terjemahan kita nggak akan ketemu kan begitu ya. Maka kemudian kita gabung ya. Kita gabungkan dengan tafsir para ulama ya. Baik, kita masuk pada tafsir para ulama. Yang pertama adalah kalimat qul ya, katakanlah ya. Katakanlah ya. Ini kalimat perintah ya. Tentunya bukan katakan ya, maksudnya jawablah begitu ya kan. Karena ini modelnya model debat, model diskusi, model debat ya, model debat. Jadi jawablah bahasanya kan begitu ya. Cuma kita terjemahkan tadi itu katakanlah ya kan. Yang dimaksud adalah jawablah. Siapa yang menyuruh ini? Yang menyuruh Allah, ya kan? Yang menyuruh Allah. Siapa yang disuruh? Yang disuruh Nabi Muhammad, ya kan? Yang disuruh Nabi Muhammad. Yang menyuruh Allah. Allah menyuruh Nabi Muhammad, jawablah. Jawablah, ya. Apa yang mesti dijawab? Ya. Atuhajjunana fillahi. Ya. Atuhajjunana fillahi. A itu kalimat istifham ya, kalimat tanya. Kemarin kita sudah bahas ya. Kalimat tanya yang bentuknya adalah pengingkaran ya. Kalimat tanya yang bentuknya pengingkaran. Yang diingkari adalah apa? Tuhajjunana ya. Tuhajjunana ya. Itu kalau kita belajar ya sedikit bahasa Arab ya, haja yuhaju muhajatan ya, haja yuhaju muhajatan ya. Nanti kalau ditasrif secara apa namanya lughawi ke bawah nanti ketemunya domir antum ini ya. Tuhaju, tuhajani, tuhajuna ya, anta, antuma, antum ya, tuhaju kamu, tuhajani kamu berdua, tuhajuna kalian semua ya, begitu ya Ustaz ya.
Iya, betul saja. Hah? Insyaallah. Ya. Nanti tinggal tanya Ustaz Hasin ya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi ketemunya antum bahwasanya begitu ya. Tuhajuna, atuhajuna. Apakah antum semua? Apakah kalian semua? Ya. Apakah kamu semua? Itu kan maksudnya begitu. Apakah kamu semua? Begitu. Itu fi'il mudhari'nya itu ya. Ketemunya fi'il mudhari'nya begitu ya. Asal katanya haja, yuhaju, muhajatan. Maksud dari muhajatan itu mujadalah bainal isnaini fa aksar ya. Tata'allaq bimasail khilafiyah. Ya. Itu namanya apa? Muhajah. Arti lainnya adalah mujadalah. Ngerti mujadalah kan? Nah, wajadilhum billati hiya ahsan. Apa maknanya? Debat. Ya, debat. Ya, di situ memperdebatkan ya. Mendebat. Kita coba bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala biar ada gambaran ya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar Allahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ini namanya diskusi antara dua atau lebih yang saling mau menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ya. Kita tengok ini. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Kan begitu ya? Tidakkah kamu perhatikan alam tara ilal ladzi kepada orang yang hajja Ibrahim, yang dia mendebat Nabi Ibrahim, ya? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih, tentang masalah Allah. Sama ya. Jadi Nabi Ibrahim juga didebat tentang masalah Allah. Ya. Nabi Muhammad juga didebat tentang masalah Allah. Ya. Semua hampir para nabi juga didebat tentang masalah Allah. Mereka enggak terima tentang masalah Allah. Termasuk Nabi Ibrahim didebat oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Ya kan? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Ya kan? Tidakkah kalian melihat, memperhatikan ketika Nabi Ibrahim itu didebat tentang masalah Rabb-nya, tentang masalah Allah. Ya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulka. Ketika datang kepadanya orang yang mempunyai kekuasaan, yaitu Raja Namrud tadi. Id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim bilang begitu. Rabb saya, Rabb yang menghidupkan dan mematikan. Katanya Raja Namrud, ana uhyi wa umit. Sama, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Didebat. Didebat sama dia. Sama, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Diambillah dua tahanan yang dihukum mati, ya kan? Dua tahanan yang dihukum mati. Ditaruh di depan Nabi Ibrahim, dibunuh salah satunya. Yang satunya hidup. Ana uhyi wa umit. Saya menghidupkan yang satu, saya mematikan yang satu. Didebat. Oh, debat lagi sama Ibrahim. Ya kan? Debat lagi sama Ibrahim. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim apa? Debat lagi. Ngajukan hujah lagi Nabi Ibrahim. Allah saya, Rabb saya, dialah yang mendatangkan matahari dari arah timur. Datangkan dia dari arah barat. Bisa enggak kamu? Fabuhital ladzi kafar. Diam orang-orang kafirnya ini. Raja Namrudnya diam. Nah, ini namanya hajah. Ini namanya mujadalah. Muhajat apa? Hajah muhajamah ya. Ini namanya mujadalah. Namanya debat, diskusi, debat begini. Namun debat yang boleh, ya, debat yang boleh ini adalah debat yang ingin menemukan satu titik kebenaran. Maka kalau debatnya
ingin bertemu atau menemukan titik kebenaran, mencari kebenaran di antara dua belah pihak yang saling berdebat, maka debatlah dengan cara yang baik. Ya kan? Karena apa? Karena tujuannya mencari kebenaran. Sholat enggak wajib. Oh, wajib menurut saya. Ayatnya mana? Ini. Menurut saya enggak, itu hukumnya enggak wajib. Ayatnya mana? Oh, ini sunnah. Ya kan? Terus sana ada ayatnya, ada hadisnya, sini ada ayatnya, sana ini ada hadisnya. Kalau sudah begini, caranya yang baik. Paham? Wajadilhum billati, cara yang baik. Jangan emosi. Jangan emosi. Namanya ada dalil, sini ada dalil, ya kan? Tinggal nanti kita adu argumentasi. Yang jelas antum harus ada argumentasinya. Kalau ada argumentasinya, boleh kita diskusi. Tenang saja, jangan emosi diskusinya. Jangan emosi diskusinya, tenang ya. Jangan emosi ya. Onjol lo bener aja. Tenang dulu, baca dulu. Baca dulu. Coba terangkan dulu. Terangkan. Nanti kita terangkan. Ya kan? Dia terangkan, kita terangkan. Oh, sampai nanti ketemu yang benar yang mana, kan begitu ya? Bisa ketemu. Nah, tapi yang kalau kemudian debat yang tidak boleh, debat yang nggak pakai ilmu tadi itu, ya, sholatnya wajib. Wah, wajib. Nanti mau baca mesti tidak remah-remah. Ada senokui, wah ini debat yang nggak ini, ya kan? Debat yang nggak ini, ya kan? Walau bisa mau dia lagi ano. Wah ini debat yang bahasa Al-Quran disebut dengan apa? Mira. Ya, bahasa Al-Quran disebut dengan mira, ya kan? Dalam surah Al-Kahfi itu, ya kan? Mira am-dhahira wa lastaftafi'in fi, ya kan? Jangan kalian melakukan mira, ya. Yaitu debat kusir. Debat yang enggak pakai hujah, ya, yang nanti emosi jadinya. Ya. Jadinya emosi, ya. Nah, debat di sini yang dalam ayat ini, ya, ini memang kebiasaannya orang atuhajuna, ya, kamu sekalian maksudnya, ya. Kamu siapa ini? Ada dua pendapat para ulama, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tuhajuna, kamu ini sekalian, ya, kamu sekalian ini itu orang musyrik. Orang musyrik, ya. Orang musyrik yang di Makkah. Ya, orang-orang musyrik lah, ya, Mekah maupun Madinah, ya, orang musyrik yang jelas, ya, karena Al-Baqarah ini ayat Madani, ya, surat yang turun di Madinah, ya, bisa untuk orang-orang Mekah maupun untuk orang-orang Madinah yang musyrik, mereka mendebat dalam masalah apa? Masalah Allah juga. Ketika Nabi menerangkan Allah itu satu, ya, Allah itu apa namanya yang memberi rezeki dan ada meskipun tidak kelihatan, tidak bisa kalian lihat, tapi ada itu Allah dan hanya satu, nggak banyak seperti Tuhan-Tuhan kalian, ya kan? Kalau kalian punya Tuhan banyak, ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, itu nama Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik, patung-patungnya orang musyrik, ya? Banyak, nanti ditaruh di sini, taruh sini, nanti bisa bayangkan berhala yang ada di sekitar kota Madinah itu berapa puluh, kan? Puluhan berhala. Ratusan berhala yang ada di sekitar Ka'bah pada waktu itu, yang itu disembah oleh orang-orang musyrik. Nabi bilang, enggak, ini bukan Tuhan, ini enggak ada Tuhan begini ini. Tuhan itu cuma satu, bukan banyak begini, ya, bukan banyak begini Tuhan itu. Nah, ini didebat sama orang-orang musyrik, debat, enggak bisa, masa Tuhan cuma satu, ya, enggak cukup. Tuhan cuma satu itu tidak cukup. Nanti kalau saya butuh ini, siapa yang ngasih? Nanti kalau saya butuh ini, siapa yang ngasih? Kalau saya butuh ini, siapa yang ngasih? Kan begitu. Jadi Tuhan itu mesti banyak. Sebab nanti ya ini ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada, supaya semuanya bisa ngasih. Ya. Itu dibantah sama orang-orang musyrik. Ya. Itu pendapat yang pertama, ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, atuhajunana, kalian semuanya ini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini pun betul. Secara makna betul. Kalau kita lihat memang orang-orang Yahudi lah yang mendebat Allah. Mendebat Nabi Muhammad tentang Allah. Apa debat mereka? Banyak.
Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Masihu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan apa? Uzair anak Allah. Oh, berarti mereka mendebat Nabi Muhammad bahwasanya Allah punya anak. Siapa itu orang Yahudi? Orang Nasrani juga mendebat Allah punya anak, namanya Isa. Paham ya? Ya? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara Masihu ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Jadi dua penafsiran ini tidak salah. Paham maksudnya? Dua penafsiran ini tidak salah. Penafsiran yang pertama ditujukan kepada orang-orang musyrik juga betul. Iya kan? Penafsiran yang kedua ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani juga betul. Kenapa? Karena keduanya mendebat tentang masalah Allah. Ya? Mereka nggak terima kalau dikatakan Allah itu satu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang, "Qul huwallahu ahad." Katakan sama mereka itu, Allah itu satu. Ya, qul huwallahu ahad. Ya? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakan sama sebetulnya, anunya sama, apa namanya, konteks diskusinya sama tentang masalah Allah. Ya. Nah, orang Yahudi mendebat Nabi Muhammad tentang masalah Allah, Allah punya anak. Orang Nasrani juga mendebat Nabi Muhammad, Allah punya anak. Ya. Kemudian orang Yahudi mengatakan maupun orang Nasrani mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Ya. Ini dakwaan ya, ini dakwaan mereka. Ini anunya mereka ini. Ini debatnya mereka kepada Nabi Muhammad, ya. Nanti jawabannya ini maksudnya. Jawabannya ayat ini, ya. Jawabannya ayat ini. Terus mereka juga mendebat bahwasanya mereka nggak akan masuk. Mereka ini ya yang masuk surga itu cuma mereka saja. Ya kan? Sementara yang lain nggak bakalan masuk surga. Kalau toh kami masuk neraka cuma sebentar. Nanti kami keluar diganti kalian orang-orang Islam. Kalianlah yang masuk neraka semua. Itu debatnya orang Yahudi. Paham ya? Sampai sini paham ya ceritanya ya? Nah, kenapa demikian? Karena memang orang Yahudi itu memang suka mendebat orangnya. Kenapa suka mendebat? Karena memang dia dikasih kelebihan lebih kuat akalnya. Kalau debat sama orang Arab biasa, orang Arab lokal ya, orang Arab lokal Madinah, ya kalah sama orang Yahudi ini. Bahasanya orang Yahudi ini orang yang berpendidikan, sementara orang-orang Mekah, orang Arab asli itu orang desa, orang desa, orang kota ketemu sama orang desa, debat menang orang kota, ya kan? Orang desanya nggak bisa jawab. Mereka lebih pintar juga dari orang-orang asli Arab. Kurma mereka yang pegang, ya kan? Pertanian mereka yang pegang, ya kan? Perdagangan juga mereka yang pegang, ya. Sehingga tersingkir ini orang-orang Arab aslinya ini. Makanya kemudian waktu di Mekah, ya, mereka ini kalau mau diskusi sama Nabi, mereka mesti kemudian konsultasi sama orang-orang Yahudi, kan begitu ya? Mereka datangi orang-orang Yahudi. Ini Muhammad ini ngaku gini. Gimana caranya menjatuhkan dia gimana? Cara menjatuhkan dia gimana? Karena apa? Karena mereka punya ilmu. Mereka pintar, mereka punya ilmu, makanya sering debat. Soalnya orang Yahudi. Mereka punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Muhammad mereka punya. Ya, ilmu tentang Nabi Muhammad mereka punya. Dari mana? Ya dari kitab mereka. Sehingga kemudian orang-orang musyrik Mekah mendatangi mereka, gimana? Mau menjatuhkan Muhammad ini gimana caranya? Supaya orang tahu kalau Muhammad ini bukan Nabi. Gampang, gini caranya. Kamu ajak diskusi, kamu ajak debat, kasih pertanyaan. Ya kan? Ini pertanyaannya, 1, 2, 3, macam-macam. Tanyakan ke Muhammad. Kalau dia memang Nabi, dia pasti bisa menjawab. Kalau enggak, pasti dia tidak bisa jawab.
Kan berilmu namanya. Iya enggak? Padahal di ilmunya dia sudah tahu itu Muhammad itu nabi sebetulnya. Paham maksudnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan jelas untuk ngetes, ya, ngetes Nabi Muhammad dan memang untuk mengingkari saja. Tahu itu Muhammad itu pasti tahu jawabannya. Itu mereka sudah sadar itu sebetulnya. Ya. Nah ini datangkan, tanya, dijawab sama Nabi Muhammad, semua dijawab persis, jawab. Tapi tetap nggak masuk Islam. Ya. Ini orang Yahudi, itu wataknya beliau suka mendebat. Sehingga kalau diskusi, ya kalau lawan orang Arab biasa kalah, pakai logika kalah, ya, pakai logika kalah. Makanya Allah membimbing Nabi Muhammad untuk menjawab diskusinya orang-orang Yahudi. Allah membimbing Nabi Muhammad untuk menjawab debatnya orang-orang Yahudi. Dikasih jawabannya dari mana? Dari Allah jawabannya. Tidak dari Muhammad saja, tapi dari Allah yang ngasih jawaban. Muhammad, qul, jawab Muhammad. Apa maksudnya? Jadi bukan Nabi Muhammad yang jawab, Allah yang jawab tuduhannya orang-orang Yahudi ini. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana jawabannya Allah, ya kan? Kan kita sudah berkali-kali itu, ya kan? Sudah berkali-kali bahas bagaimana tata cara Allah menjawab. Ya, sangat elegan, ya, sangat-sangat elegan jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang biasa pasti kalah, tapi karena Allah yang menjawab, mereka nggak bisa jawab. Tapi ya tetap aja, ya, namanya wataknya orang Yahudi kayak begitu, ya kan? Ya, paham sampai sini ya? Kemudian dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, atuhajunana fillahi, ya. Mereka mendebat masalah Allah. Apa yang mereka debatkan? Sudah saya terangkan ya. Apa yang mereka debatkan? Jawabannya apa? Tentang Allah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Nah, ini menarik jawabannya Allah ini, ya kan? Ini menarik jawabannya Allah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, ya, dan Nasrani itu, atau orang musyrik tadi itu, yang mendebat kamu, mereka mendebat merekalah yang masuk surga, kalian masuk neraka, ya kan? Mereka mendebat merekalah kekasihnya, kita bukan, ya kan? Paham gak? Merekalah yang mendebat bahwasanya Uzair itu anaknya, Isa itu anaknya. Wa huwa rabbuna, Allah yang mereka sebut itu Tuhan kita, Tuhan mereka. Itu Tuhan kita, Tuhan kalian. Kok bisa kalian mendebat seperti itu? Kok bisa kalian mengatakan kalian yang dicintai, kami enggak? Paham ya? Kok bisa kalian yang masuk surga, kami enggak? Paham? Padahal Allah yang kalian sebut itu adalah Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kami, Tuhan kita, dan Tuhan mereka juga sama. Paham ya? Nah kalau sama, kenapa kamu membeda-bedakan? Wong sama kok. Paham nggak bisa sampai sini? Paham ya? Paham ya? Sini paham ya? Jawabannya ini Allah nggak bilang begini. Wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad sama orang-orang Yahudi Nasrani, Tuhan kalian bukan Allah. Paham ya? Ya bolehlah kasar sedikit. Ya. Tapi kan nggak menyentuh relung hati dan otaknya orang-orang Yahudi yang pandai debat itu. Allah nggak bilang, wahai Muhammad, bilang sama Nasrani, Tuhannya itu Maryam, apa namanya, Isa. Wahai Muhammad, bilang sama orang Yahudi, Tuhannya itu bukan Allah. Enggak. Di sini nggak suruh begitu. Tapi disuruh bilang, wahai Muhammad, bilanglah Tuhan mereka Allah, Tuhan kita juga Allah. Kenapa? Mereka juga mengakui Allah yang sama. Cuman beda pengamalan, ya kan? Mereka mengakui Allah loh, ya kan? Mereka mengakui Allah orang-orang Yahudi, dan cuman Allah punya anak. Ya enggak? Kita mengakui Allah enggak punya anak. Mereka bilang Allah punya anak. Mereka bilang mereka kekasihnya Allah. Kita bukan kekasihnya Allah. Kan yakin Allah kan? Berarti kan yakin adanya Allah. Allahnya sama. Tapi kenapa kemudian kalian ngomong kalianlah
kekasihnya Allah, sementara kami kok kalau nggak bilang kami ini kekasihnya Allah. Kalian bilang kalian masuk surga, kok kamu bilang kami ini masuk neraka. Padahal Tuhan kita sama. Kalau Tuhan kita sama, ya berarti sama kita. Sekarang ditanya, Tuhannya Nabi Musa, apa yang diajarkan tentang Allah pada Nabi Musa? Sama nggak dengan yang diajarkan Nabi Muhammad tentang Allah? Hah? Yang diajarkan Nabi Musa kepada kamu orang-orang Yahudi itu tentang Allah, sama nggak dengan Nabi Muhammad mengajarkan tentang Allah? Pasti sama, ya kan? Pasti sama. Nah kalau sama, kenapa kamu beda-bedakan? Ya enggak? Kenapa kamu bedakan antara kamu dengan kami? Nah inilah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pakai Rabbuna wa Rabbukum, ya, supaya tidak membeda-bedakan, ya. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau mestinya sama, ya, dia Tuhan kami dan Tuhan kita, ya kamu masuk Islam sama dengan kita. Ya kan? Ya mestinya apa? Ya kamu masuk Islam sama dengan kita. Kita masuk Islam, ya kan? Kalian juga harus masuk Islam, kan gitu. Tuhan kita ini sama, Allah, kan begitu. Jangan kalian nggak mau ngikutin Muhammad, kita ngikutin Nabi Muhammad. Ya. Kurang 4 menit, ya. Kurang 4 menit, ya. Gitu jawabannya, ya. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Terus Allah Subhanahu wa taala bilang, walana a'maluna walakum a'malukum, ya. Sudah. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala kasih sikap yang tegas, ya. Sudah dibantah sama Allah Subhanahu wa taala secara logika sudah, ya kan? Mereka tetap enggak mau, ya. Mereka tetap enggak mau, ya sudah, ya. Ya sudah sekarang walana a'maluna. Sudah, kami amal kami, walakum a'malukum. Sudah, amal kalian, sudah terserah. Ya. Sudah dijawab kok sama Allah Subhanahu wa taala pakai logika, ya kan? Ya. Kalau memang kalian mengakui, ya, kalian ya kembali Tuhannya sama kok. Tapi kalau enggak, ya terserah. Berarti apa? Amal kalian, amal kami, amal kalian, amal kami sudah. Berarti apa? Kami berlepas diri. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan begitu. Sudah wahai orang-orang kafir, ya, la a'budu, saya enggak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Jelas, sama dengan ayat ini. Sudah didebat, enggak bisa, ya, logika enggak bisa. Sudah a'maluna a'malukum. Amal kami, amal kalian sudah. Dan kami berlepas diri. Ya, kami berlepas diri. Wa nahnu lahu mukhlisun. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala berupa ejekan. Kami ini orang yang mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, kamu bukan. Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Ya? Jadi nggak perlu diterangkan kamu ndak, itu nggak perlu. Maksudnya wa nahnu lahu mukhlisun. Kami adalah orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan ibadah agama hanya kepada Allah, kamu bukan. Kamu tidak mengikhlaskan. Buktinya apa? Kamu ngomong Allah punya anak. Nah, ya kan? Buktinya apa? Kamu bilang kamu saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kami enggak. Buktinya apa? Buktinya kamu ngomong yang kamu masuk surga, kami enggak. Kalau kami enggak begitu. Kalau kami mengikhlaskan kepada semuanya kepada Allah, ya. Kalau siapa saja yang mengikuti agama Allah, semua masuk surga. Ya kan? Siapa yang mengikuti agamanya Allah, semuanya masuk surga. Ya kan? Kami meyakini Allah tidak punya anak. Kami mengikhlaskan betul-betul murni Allah cuma satu. Kamu sekalian enggak? Ya? Kamu sekalian enggak? Hah? Sampai sini? Nah,
ini jawaban yang logika iya, sudah dikasih cara solusinya sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir diejek sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terakhir diejek sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, debat enak, bisa mader mungkin bisa gitu. Wah, itu jadi begitu terakhirnya ya kan. Terakhirnya begitu. Kenapa? Sudah logika sudah nggak bisa jawab, ya kan? Sudah Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Sudahlah. Kalian, kami. Kenapa demikian? Kamu orang yang nggak ikhlas, kami orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa kita kaji pada ayat ini ya. Kurang 2 ayat lagi ya. Insya Allah sebentar lagi selesai juz 1 ya. Insya Allah Jumat kita langsung aja pada ayat yang selanjutnya ya. Insya Allah kita faedahnya kita singgung sedikit aja besok insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup Ikhwan rahimakumullah. Kalau besok nanti ada tambahan akan saya tambahkan lagi. Sementara ayat ini cukup memberikan gambaran kepada kita tentang ayat ini, ya kan? Apa maksud ayat ini, ya kan? Apa tujuan daripada ayat ini? Bagaimana pengertian ayat ini? Insya Allah sudah clear, ya, sudah jelas ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.